Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Indah Nur Fardilah. Saya merupakan pengajar di SMA Negeri 7 Pandeglang. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna. Faktor sebaran flora. Faktor penyebab sebaran flora yaitu keberadaan tumbuhan di permukaan bumi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor iklim. Adapun faktor iklim ini bisa mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Yang meliputi yang pertama yaitu cahaya matahari. Kemudian yang kedua yaitu suhu. Yang ketiga yaitu curah hujan. Yang keempat yaitu angin. Dan yang kelima yaitu kelembaban. Nah, inilah faktor-faktor yang mempengaruhi keberadaan tumbuhan di permukaan bumi. Adapun yang kedua yaitu faktor fisiografi. Bentuk permukaan bumi yang beragam seperti pegunungan dan kemiringan lereng dapat mempengaruhi terhadap persebaran flora. Nah, ini adalah bentuk pegunungan. Nah, bentuk pegunungan ini dapat menghambat penyebaran tumbuhan. Nah, selain itu, tadi ada kemiringan lereng. Kemiringan lereng juga dapat mempengaruhi tumbuh kembang tanaman. Lereng yang membelakangi sinar matahari, pertumbuhannya akan terhambat dibandingkan dengan kondisi sebaliknya. Kemudian yang ketiga ada faktor tanah atau edapik. Jenis tanah yang berbeda akan mempengaruhi jenis tumbuhan yang hidup pada permukaan lahan. Ini merupakan salah satu jenis tanah. Kemudian yang keempat yaitu faktor makhluk hidup. Manusia dapat mengubah kondisi lingkungan untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Hewan juga berperan terhadap penyebaran flora di suatu wilayah. Ini merupakan faktor manusia. Kemudian ini merupakan faktor hewan. Nah, kemudian adapun media penyebaran tumbuhan. Penyebaran tumbuhan dapat terjadi melalui media perantara. Yang pertama yaitu angin. Angin dapat membawa daun-daun, batang atau ranting pohon. Selain itu, angin juga dapat membawa biji dan buah. Kemudian yang kedua ada air. Biji-bijian menyebar melalui air. Biji mengapung di atas air sampai berkecambah. Biji-bijian yang kuat akan tahan terhadap air sehingga tidak mudah busuk. Kemudian yang ketiga ada es. Penyebaran ini terjadi jika biji atau tumbuhan terperangkap dalam es terbawa ratusan mil sampai es mencair di daerah lain. Yang keempat yaitu penyebaran tumbuhan melalui hewan terdiri dari dua jenis. Ada eksternal yaitu dengan cara menempel pada bulu atau tubuh hewan yang disebut sebagai pengangkutan. Kemudian yang kedua ada internal yaitu dengan cara memakan biji yang disebut dengan endozoik. Seperti burung dengan cara mematuk biji-bijian. Kera dapat memakan biji-bijian kemudian dengan bulunya.
penyebaran akan lebih efektif. Nah, kemudian yang kelima yaitu manusia. Penyebaran ini termasuk paling efektif karena dapat memindahkan tumbuhan dengan sangat cepat dan dalam jarak yang sangat jauh, bahkan dapat melewatkan. Adapun yang kedua yaitu faktor sebaran fauna. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penyebaran fauna. Di antaranya yang pertama yaitu faktor abiotik, faktor benda mati seperti iklim. Di sini salah satunya yaitu cahaya matahari. Kemudian yang kedua ada faktor biotik. Faktor biotik adalah faktor makhluk hidup. Seperti makhluk hidup, sarana yang digunakan sebagai media dalam persebaran fauna. Di antaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu udara. Melalui kekuatan terbang atau karena embusan angin, misalnya burung melakukan migrasi dari wilayah yang satu ke wilayah yang lainnya. Kemudian yang kedua ada air, yaitu melalui kekuatan berenang atau dibawa oleh arus air atau benda-benda yang terapung. Misalnya ikan-ikan kecil yang terbawa arus di sungai. Kemudian yang ketiga ada lahan, yaitu adanya gerakan suatu spesies di darat. Misalnya kawanan banteng yang melakukan migrasi untuk mencari padang rumput sebagai makanannya. Kemudian yang terakhir yaitu pengangkutan manusia, baik secara langsung atau tidak. Nah, itulah penjelasan dari saya mengenai faktor persebaran flora dan fauna. Terima kasih.